Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Seorang yang disebut Muslim apabila dia sudah menjalankan kelima rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan bagaimana dengan Yesus? Benarkah Yesus seorang Muslim? Apalagi fakta bahwa ternyata Yesus juga mengajarkan umatnya untuk bersyahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dan melaksanakan ibadah kurban sebagaimana yang dilakukan umat Muslim. Mengapa umat Kristen yang percaya ajaran Yesus justru meninggalkan ibadah tersebut? Seandainya semua umat Kristen menjalankan apa yang tertulis dalam kitab suci mereka, khususnya ke-9 ajaran tersebut, saya yakin tidak ada pilihan lain selain harus masuk Islam. Karena pada dasarnya menurut Al-Quran, semua nabi mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid. Berarti mereka semua beragama Islam atau Muslim. 1. Yesus mengajarkan sembahyang atau sholat menghadap kiblat atau ke Ka'bah. Dalam Bible Mazmur 5:8, tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Alkitab mengajarkan bahwa jika sembahyang atau sholat harus menghadap ke kiblat dengan cara berlutut dan bersujud menyembah kepadanya. Sementara umat Kristen pada setiap ibadah mereka atau sembahyangnya menghadap kemana saja mereka mau. 2. Yesus mengaku dia hanyalah utusan Tuhan. Dalam Bible Yohanes 5:30 disebutkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Umat Islam menjadikan Yesus sebagai utusan Tuhan atau Rasul Tuhan, sebagaimana pengakuan Yesus yang tertulis dalam Alkitab. Sementara semua umat Kristen malah menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang disembah. Ini membuktikan bahwa umat Islamlah yang mematuhi ajaran Yesus, dan umat Kristen malah tidak mematuhi ajaran Yesus. 3. Yesus mengajarkan hanya menyembah kepada Allah atau tauhid. Dalam Bible Matius 4:30 disebutkan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jika Yesus itu Tuhan, tentu Dia akan berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, hanya kepadaku saja engkau menyembah. Tidak disangsikan lagi bahwa Yesus bukan Tuhan yang harus disembah, tapi anehnya umat Nasrani malah menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang disembah. Yesus menyuruh menyembah kepada Tuhan. Semua umat Islam dimanapun mereka berada, menyembah hanya kepada Tuhan yang disembah oleh Yesus. Sementara umat Kristen menjadikan Yesus sebagai sesembahan. Ini membuktikan bahwa umat Islamlah pengikut Yesus yang setia dan Nabi Muhammad SAW adalah penerus risalah Yesus. 4. Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat dan mengaku dia hanya seorang utusan Tuhan. Bible Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus mengaku dengan jujur dan polos bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Dia hanya seorang utusan Tuhan. Ini berarti Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat, syahadatain, yang jika dibahasa Arabkan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Nah, sepeninggal Yesus, Nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan 2 kalimat syahadat, syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 5. Yesus mengharamkan makan babi.
Alkitab cetakan tahun 1996 hingga 2005, Imamat 11, 7 hingga 8. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Haram semuanya itu bagimu. Menurut Alkitab, babi itu haram. Kenyataannya oleh umat Kristen, baik diternak secara khusus, dipelihara, dirawat, dan dijadikan sebagai bahan dagangan. Dagingnya diperjualbelikan sebagai sumber penghidupan. Padahal jangankan memakannya, menyentuh tubuhnya saja dilarang dalam Alkitab. Semua umat Islam mengharamkan babi, tetapi hampir semua umat Kristen justru makan babi, kecuali sebagian saja dari sekte Advent. 6. Ajaran mengkafani mayat. Bible Markus 15:46. Yusuf pun memberi kain lenan. Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengkafaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Menurut ayat-ayat Alkitab di atas, ternyata Yesus mati dikafani dan dikuburkan, tidak pakai peti. Bahkan kuburan Yesus tidak dibeton, tapi hanya diletakkan sebuah batu di atasnya sebagai tanda. Yesus tidak dimakamkan dengan keadaan berjas, memakai sepatu, dan hal-hal lainnya. Ketika Yesus mati, mayatnya juga disegerakan untuk dikubur walaupun baru mati beberapa jam. Tapi umat Kristen sering mayat itu dibiarkan sampai beberapa hari sambil menunggu keluarganya yang jauh untuk menengoknya. Umat Islam bila mati, disunahkan mayatnya harus segera dikuburkan, walau ada keluarganya yang jauh yang belum menengoknya, dikafani dan tidak dipeti. 7. Ajaran berjilbab. Korintus 11:5. Tetapi setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepala, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Alkitab mengajarkan wanita harus berjilbab, artinya harus menutupi kepalanya. Bahkan sanksinya jika tidak menutupi kepalanya, rambutnya harus digunting alias dibotakin. Dalam semua lukisan gambar Bunda Maria, ibunya Yesus, tampak dia memakai jilbab. Juga semua biarawati, walaupun kurang sempurna, mereka memakai penutup kepala sejenis jilbab. 8. Yesus berkhitan dan mengajarkan khitan. Lukas 2:21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yesus disunat karena mengikuti perintah Tuhannya pada Kejadian 17 melalui Nabi Ibrahim. Semua orang yang mengaku umat Muhammad dan beragama Islam pasti dikhitan karena mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Tetapi umat Kristen tidak menjadikan khitan sebagai suatu ketetapan atau keharusan. Padahal menurut Alkitab, sunat itu wajib hukumnya. 9. Yesus mengajarkan insya Allah. Ya 4:13-15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, insya Allah, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Alkitab mengajarkan bahwa jika mengatakan sesuatu yang belum tentu atau belum pasti terjadi, hendaklah katakan insya Allah atau jika Tuhan menghendaki. Padahal dalam Alkitab jelas menyatakan bahwa siapa yang berani memastikan sesuatu yang belum pasti terjadi adalah dosa. Sebagaimana dalam Yakobus 4:15 tadi. Semua umat Islam diwajibkan mengucapkan insya Allah jika mengatakan sesuatu yang belum terjadi. Karena demikianlah tuntunan yang diberikan lewat Al-Quran. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.